Selamat malam. Kita sering mendengar tentang Perang Dunia Pertama. Mungkin di buku pelajaran, mungkin di film-film Hollywood. Tapi, sadarkah kita mengapa konflik yang terjadi lebih dari seabad yang lalu ini masih terus dibicarakan? Mengapa perang besar ini menjadi titik balik yang fundamental bagi sejarah modern? Jawabannya sederhana, namun dampaknya luar biasa rumit. Perang ini bukan sekadar pertempuran antar negara, ia adalah sebuah kataklisma, sebuah peristiwa dahsyat yang merombak total peta dunia, meruntuhkan kekaisaran-kekaisaran kuno, menanam benih bagi konflik-konflik yang lebih besar di masa depan. Memahaminya adalah kunci untuk mengerti dunia kita hari ini. Bayangkan sebuah dunia yang penuh dengan optimisme. Untuk memahami mengapa perang ini meletus, kita tidak bisa hanya melihat satu penyebab tunggal. Sebaliknya, kita harus melihatnya sebagai sebuah resep bencana yang telah diracik selama puluhan tahun. Bahan utamanya adalah militarisme. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, negara-negara besar Eropa, Jerman, Inggris, Prancis, mereka membangun angkatan laut yang lebih besar. Mereka mengembangkan senjata yang lebih mematikan. Bahan kedua, aliansi. Eropa terpecah jadi dua kubu yang saling curiga. Selanjutnya, imperialisme. Dan terakhir, nasionalisme, bahan beliau. Semua bahan peledak itu telah terkumpul. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah korek api untuk menyulutnya. Percikan itu datang pada tanggal 28 Juni 1914. Sarajevo, ibu kota Bosnia. Bosnia saat itu dianeksasi oleh Kekaisaran Austria-Hongaria. Kaum nasionalis Serbia sangat membenci aneksasi ini. Mereka memimpikan sebuah negara Serbia Raya. Archduke Franz Ferdinand dan istrinya Sophie mengunjungi Sarajevo. Kelompok radikal tangan hitam melihat ini sebagai provokasi. Mereka merencanakan pembunuhan. Iring-iringan mobil sang Archduke melaju. Upaya pertama gagal. Franz Ferdinand tetap melanjutkan agendanya. Ia berencana mengunjungi korban di rumah sakit. Sopir salah blok dan berhenti tepat di depan seorang konspirator. Namanya Gavrilo Princip, umur 19 tahun. Ia mengeluarkan pistolnya dan melepaskan dua tembakan dari jarak dekat. 1 bulan setelah pembunuhan di Sarajevo 28 Juli 1915, Austria-Hongaria secara resmi menyatakan perang terhadap Serbia. Inilah momen di mana sistem aliansi yang rumit itu mulai bekerja seperti serangkaian domino yang berjatuhan. Sebuah karikatur politik dari tahun 1915 yang menggambarkan negara-negara Eropa ditarik ke dalam pusaran perang oleh sistem aliansi. Rusia, yang melihat dirinya sebagai pelindung bangsa Slavia, termasuk Serbia, segera melakukan mobilisasi militernya. Ini adalah langkah yang sangat provokatif. Tindakan Rusia ini langsung memicu alarm di Berlin, ibu kota Jerman. Jerman, sekutu setia Austria-Hongaria, kini menghadapi mimpi buruk strategisnya perang di dua front. Untuk mengatasi ini, Jerman mengaktifkan sebuah rencana perang yang telah mereka siapkan selama bertahun-tahun, rencana Schlieffen. Rencana ini mengharuskan pasukan Jerman untuk melewati Belgia, sebuah negara netral. Belgia menolak. Jerman pun menginvasi Belgia pada 4 Agustus. Pelanggaran terhadap netralitas Belgia ini adalah garis merah bagi Inggris. Pada hari yang sama, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Harapan untuk perang yang singkat dan cepat musnah. Medan Perang Barat, sebuah garis pertempuran yang membentang lebih dari 700 km dari pantai Belgia hingga perbatasan Swiss. Setelah invasi awal Jerman berhasil dihentikan di luar kota Paris dalam pertempuran Marne, kedua belah pihak terjebak dalam perang posisi yang brutal. Mereka mulai menggali parit-parit pertahanan untuk melindungi diri, untuk melindungi dari senapan mesin, untuk melindungi dari artileri musuh. Apa yang dimulai sebagai lubang perlindungan sementara, dengan cepat berkembang menjadi jaringan labirin parit yang sangat kompleks. Kawat berduri, bunker bawah tanah. Kehidupan di parit adalah sebuah neraka duniawi. Para prajurit hidup dalam kondisi yang tak terbayangkan. Mereka harus berurusan dengan lumpur setinggi lutut yang tidak pernah kering, yang menyebabkan penyakit mengerikan seperti trench foot atau kaki busuk. Tikus-tikus seukuran kucing berpesta pora, kutu menjadi teman sehari-hari. Strategi para jenderal adalah melancarkan serangan besar-besaran, bombardir artileri selama berhari-hari untuk melunakkan pertahanan. Perang Dunia Pertama adalah konflik pertama di mana buah dari revolusi industri diterapkan sepenuhnya untuk tujuan penghancuran. Senjata yang paling bertanggung jawab atas kebuntuan di parit adalah senapan mesin. Menciptakan dinding api yang memusnahkan gelombang infanteri.
Big Bertha dan Meriam raksasa melontarkan proyektil hampir 1 ton. Di udara, pesawat pengintai dipasangi senapan mesin, lahirlah dogfight legendaris. Di bawah laut, kapal selam Jerman, U-boat, menenggelamkan kapal-kapal dagang sekutu. Pertama kali digunakan secara massal pada 1919, gas beracun, gas klorin, fosgen, dan gas mustard. Masker gas dikembangkan, tapi trauma tetap. Untuk memecah kebuntuan, Inggris memperkenalkan tank. Tampilkan Mark IV menembus medan berlumpur. Teknologi telah mengubah perang menjadi lebih impersonal dan jauh lebih brutal. Perang Dunia Pertama bukanlah konflik yang hanya terjadi di medan perang. Skalanya begitu besar, sehingga ia menuntut mobilisasi seluruh sumber daya negara, sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai perang total. Di front dalam negeri, kehidupan masyarakat sipil berubah secara drastis. Pemerintah mengambil alih kendali ekonomi, mengatur pabrik-pabrik untuk memproduksi amunisi, senjata, seragam, bukan barang-barang konsumsi. Peran perempuan dalam masyarakat mengalami transformasi yang signifikan. Mereka bekerja di pabrik-pabrik amunisi, di pertanian, sebagai pengemudi bus, dan dalam berbagai peran penting lainnya. Setiap aspek kehidupan diarahkan untuk satu tujuan, memenangkan perang. Propaganda menjadi senjata penting. Film, berita di surat kabar, semuanya dikontrol dengan ketat. Sensor diberlakukan untuk menyembunyikan berita buruk dari garis depan. Siapapun yang menentang perang bisa dicap sebagai pengkhianat. Dampak ekonomi sangat besar. Mereka mencetak lebih banyak uang, yang menyebabkan inflasi yang merajalela. Blokade laut oleh Inggris menyebabkan kelaparan massal di Jerman. Di Rusia, kesulitan ekonomi menjadi pemicu revolusi 1917. Tahun 1917 menjadi tahun yang penuh gejolak, dan menjadi titik balik penting dalam perang. Di front timur, Rusia menderita kerugian besar, dan dilanda kekacauan internal, akhirnya runtuh. Dua revolusi pada tahun itu, menggulingkan pemerintahan Tsar, dan membawa kaum Bolshevik ke tampuk kekuasaan. Mereka menandatangani perjanjian Brest-Litovsk, dan secara resmi menarik Rusia keluar dari konflik. Ini adalah kemenangan besar bagi Jerman yang kini dapat memindahkan tentaranya ke front barat. Namun Amerika Serikat menyatakan perang pada 6 April 1917, dipicu oleh kapal selam tak terbatas dan telegram Zimmerman. Masuknya Amerika memberikan dorongan moral dan material. Pasukan Amerika Dog Boys mulai tiba di Eropa. Pada musim semi 1914, Jerman melancarkan serangan musim semi, sebuah pertaruhan terakhir. Sekutu diperkuat oleh pasukan Amerika melancarkan serangan 100 hari, mendorong mundur tentara Jerman. Bulgaria, Ottoman, Austria-Hongaria menyerah. Revolusi pecah di Jerman, moral runtuh. Pada pukul 11 pagi, tanggal 11 November 19, gencatan senjata ditandatangani. Senjata-senjata di front barat akhirnya terdiam. Perang Dunia Pertama berakhir, tetapi ia meninggalkan dunia yang hancur dan berubah selamanya. Sekitar 10 juta prajurit tewas, lebih dari 20 juta terluka. Jutaan warga sipil juga meninggal karena kelaparan, penyakit, dan pembantaian. Sebuah generasi yang hilang telah musnah di medan perang Eropa. Peta politik dunia digambar ulang secara radikal. Dari reruntuhan mereka, negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia lahir. Seringkali dengan batas-batas yang tidak stabil dan populasi etnis yang beragam, menanam benih konflik di masa depan. Para pemenang bertemu di Paris pada tahun 1919, The Big Four, Lloyd George, Orlando, Clemenceau, dan Wilson. Hasilnya adalah Perjanjian Versailles yang memaksa Jerman menerima kesalahan perang, pasal 231. Melucuti militernya dan membayar pampasan perang yang besar, menimbulkan kedengkian dan ketidakstabilan. Banyak sejarawan berpendapat syarat-syarat keras ini dieksploitasi oleh Adolf Hitler dan Partai Nazi. Di Timur Tengah, runtuhnya Kekaisaran Ottoman menyebabkan Inggris dan Perancis mengukir wilayah tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Menciptakan negara-negara buatan seperti Irak dan Suriah dengan batas yang mengabaikan realitas etnis, sebuah warisan yang masih menimbulkan ketidakstabilan hingga hari ini.